Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah Ilmu Kesehatan Ternak, dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang aplikasi dan cara kerja zat antimikrobial. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Ilmu Kesehatan Ternak ini adalah mencapai CPMK 4, yaitu mampu memahami konsep dan merumuskan program pengendalian mikroorganisme patogen, memahami metode aplikasi dan cara kerja zat antimikrobial, dan membandingkan dan mengintegrasikan berbagai metode biosecurity, konseptual, struktural, dan operasional. Pada hari ini sub CPMK yang akan kita raih yaitu mahasiswa mampu memahami metode, aplikasi, dan cara kerja zat antimikrobial. Adapun bahan kajian hari ini yang akan kita pelajari adalah cara kerja zat antimikrobial. Kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kerja zat antimikrobial. Tapi faktornya apa yang mempengaruhi kerja zat ini? Satu, konsentrasi atau intensitas zat antimikrobial. Semakin tinggi konsentrasi desinfektan, maka semakin tinggi pula daya hambat atau bunuhnya. Ya. Ini faktor umumnya. Jadi semakin banyak desinfektan itu diberikan, maka dia efeknya semakin baik. Tapi jika sudah ada dosisnya sudah diketahui, ada di dalam kemasan, ada di botolnya, ada di stikernya. Dosis idealnya sudah diberikan 1 banding berapa dengan pelarut air, ya gunakan itu. Karena semakin tinggi pun itu artinya kita boros, ya, boros desinfektan, ya silahkan aja. Karena di sini semakin tinggi konsentrasi semakin bagus gitu. Kemudian artinya kalau kita menggunakan konsentrasi di bawah dosis yang diharuskan, maka efektivitasnya akan minimal. Adik-adik. Kemudian terkait juga dengan jumlah mikroorganisme. Ini ada pepatahnya. Makin lama kita, ada quote ya, makin lama kita menembak, makin banyak sasaran yang dikenai, tetapi makin banyak sasaran yang ada, maka makin lama waktu yang diperlukan untuk mengenai semua sasaran. Ingat ya, ini pola kematian eksponensial, tahapan fase pertumbuhan bakteri kemarin. Ya. Jadi artinya semakin banyak bahan organik di satu kandang, artinya semakin banyak pula materi untuk bakteri, virus, patogen itu untuk hidup. Ya. Artinya kalau masih banyak bahan organik, sisa sekam, sisa pakan, feses di dalam kandang, artinya kesempatan bakteri untuk hidup, virus itu untuk hidup juga semakin tinggi. Artinya semakin banyak semakin banyak media untuk hidup tersedia di sana, maka bakterinya masih berkesempatan untuk bisa memperbanyak diri. Artinya bagaimana supaya desinfektan ini ideal, maka langkah yang harus dilakukan adalah bersihkan dulu kandangnya, gitu ya, dengan air. Kalau tidak ada tekanan tinggi, paling tidak dibersihkan dengan air, digosok dengan sapu lidi, dengan sapu, kemudian dengan sikat, gitu ya, sehingga kotorannya tidak menempel, kemudian kita keluarkan dari kandang. Sehingga saat kita berikan desinfektan sesuai dosis, itu bisa mematikan bakteri yang masih tertinggal. Kemudian suhu. Kenaikan suhu dapat menaikkan efektivitas kerja desinfektan. Laju kimiawi meningkat seiring dengan peningkatan suhu. Nah, ya, jadi artinya kalau suhu di kandang itu panas,
Nah, bakteri itu, virus, ya, protozoa jamur itu lebih suka senang pada suhu kamar, suhu ruang 25 derajat Celcius. Maka kalau suhu di dalam kandang itu panas, kesempatan bakteri untuk tumbuh itu rendah. Ya. Kemudian saat kita semprotkan desinfektan itu akan lebih cepat berefek, ya, karena kondisi lingkungan tidak ideal bagi si mikroba. Setelah ditambahkan dengan disemprot desinfektan maupun dilakukan fogging, maka akan semakin efektif, ya, desinfektan yang diberikan. Kemudian spesies mikroorganisme. Nah, ini berbagai macam spesies menunjukkan ketahanan yang berbeda terhadap suatu desinfektan. Ya. Bakteri pembentuk spora, nah bakteri-bakteri yang bisa membentuk spora adalah yang paling resisten terhadap desinfektan. Karena spora itu menjadikan membran sel bakteri jauh lebih tebal dari seharusnya. Dia tahan terhadap perubahan panas, ya, perubahan suhu menjadi lebih panas. Dia juga tahan terhadap pemberian desinfektan, karena hanya merusak sporanya tapi tidak merusak membran selnya, tidak merusak bagian inti selnya, sehingga hanya merusak bagian luarnya saja. Nah, spora dari bakteri jamur itu sebagai satu bentuk pertahanan tubuhnya terhadap perlakuan perubahan suhu lingkungan maupun desinfektan yang diberikan. Maka di sini disebutkan bakteri pembentuk spora adalah yang paling resisten, yang paling tahan terhadap desinfektan. Nah, contohnya apa? Bakteri Bacillus anthracis, ya. Jadi penyebab antraks. Antraks ini efeknya dia menyebabkan keropeng pada kulit ternak, kemudian pendarahan pada organ dalam, dan keluarnya leleran darah dari semua lubang ternak, ya, dari hidung, mulut, ya, anus, menyebabkan pendarahan. Nah, saat bakteri itu berada di dalam darah, saat dia berada di luar tubuh si ternak, maka dia akan membentuk spora. Bacillus anthracis, Clostridium tetani. Jadi tetanus itu ya, jadi kalau kalian yang dulu pernah kena tetanus, biasanya suka main di lingkungan yang kotor, ya, banyak banyak apa namanya, beling gitu ya. Nah, dan tetanus setelah antraks ini dapat membentuk spora yang tahan hidup bertahun-tahun di dalam tanah. Maka kalau desinfektan yang bisa menghancurkan bakteri dalam bentuk spora, maka itulah desinfektan yang paling bagus. Gitu ya. Kemudian adanya bahan organik, darah, liur, lemak, feses, urin, ya. Ini dapat menetralkan desinfektan. Jadi dari berbagai jenis desinfektan yang tadi, ya, silahkan dipilih yang lebih tahan terhadap bahan organik. Ya. Karena desinfektan yang tahan terhadap bahan organik itu termasuk ciri desinfektan yang ideal. Ya. Tapi kebanyakan desinfektan dia akan menjadi netral, atau tidak lagi atau dia kehilangan efektivitasnya jika bercampur dengan bahan organik. Ya. Maka tidak ada gunanya menyemprot desinfektan jika fesesnya belum dibersihkan. Gitu. Kemudian keasaman, kebasaan, jadi tergantung pH. Mikroorganisme dalam pH asam itu dapat lebih mudah dibasmi dengan waktu yang lebih singkat. Ya, kebanyakan mikroorganisme hidupnya pada pH netral 7, 7,5, ya. pH asam itu 4, 5, ya. 1 sampai 5 itu pH-nya asam, 1 sampai 6. Maka jika kondisi pH asam, dia mikroorganisme akan lebih mudah dibersihkan.
Nah, bagaimana kita membedakan yang bakterisidal, bakteriostatik? Nah, ini berdasarkan cara kerja desinfektannya, adik-adik. Ada yang melakukan denaturasi protein, ya tadi ya, denaturasi protein. Contohnya yang tadi quaternary ammonium compound ya, dia menghancurkan denaturation sel protein, esensial sel protein, tadi disebutkan seperti itu. Sehingga apa perubahan strukturnya, sehingga sifat khasnya hilang. Ya. Membran sel itu kan terbentuk dari apa? Dari protein. Ya. Sehingga kalau desinfektan melakukan dengan efektivitas denaturasi protein, dia akan menghancurkan membran sel, menghancurkan inti sel. Kemudian cara kerja kedua, pengendapan protein dalam protoplasma. Di protein itu tidak dapat dikeluarkan dari membran sel untuk digunakan karena diendapkan di dalam protoplasma, di dalam sitoplasmanya. Ya. Contoh-contohnya desinfektan yang halogen, fenol, alkohol. Ya. Kemudian yang sifatnya sebagai oksidator untuk efek oksidasi protein. Kemudian yang seperti yang di atas, halogen, fenol, alkohol ini juga mengganggu sistem dan proses enzim. Ya. Sistem dan proses enzimatik. Kemudian cara kerja lainnya adalah modifikasi dinding sel dan atau membran sitoplasma. Seperti yang tadi di quaternary ammonium compound, dia bisa dibilang bahwa dia disruption of membran cell. Ya. Nah, disruption of the cell membran. Jadi dia menghancurkan, merusak susunan senyawa, struktur di dinding sel dan membran sel. Mekanisme kerjanya, mikroorganisme tidak dapat dimatikan secara langsung tapi membutuhkan waktu. Artinya setelah kandang disemprot dengan desinfektan, di fogging, ya, maka harus dibiarkan beberapa waktu sehingga kita memberikan waktu bagi desinfektan itu untuk bekerja. Kemudian kematian mikroorganisme terjadi secara eksponensial, ya, sejalan dengan ketersediaan media dia untuk tumbuh, ketersediaan makanan, kemudian tergantung dengan lama kerja dari desinfektannya. Kemudian mikroorganisme dikatakan mati jika mereka tidak mampu mereproduksi dalam kondisi normal. Nah, ini yang sifatnya bakteriostatik. Mematikan mikroorganisme dapat dilakukan dengan metode fisika atau kimia. Kimia dengan penggunaan desinfektan ini ya, zat-zat kimia, fisika melalui pemanasan, pendinginan. Nah ini adalah cara untuk mematikan mikroorganisme. Contohnya kalau yang menggunakan kimia, kita bersihin meja laboratorium dengan alkohol gitu ya. Kemudian kita mematikan bakteri di daging dengan merebus dagingnya. Kita makan sate, satenya dibakar. Nah ini metode fisika ya. Jadi dengan pemanasan, kemudian disimpan di kulkas, freezer ya, suhu rendah, disaring, melakukan radiasi maupun dikeringkan di bawah sinar matahari. Maka kandang kalau sudah kita
semprot, kita fogging dengan desinfektan, maka dia harus kita berikan waktu, kita tutup kandang tersebut, jangan boleh ada orang lain yang masuk lagi, ya. Kemudian biarkan desinfektan itu bekerja seiring waktu dan seiring laju kematian eksponensial dari bakterinya. Kemudian jika efek desinfektannya adalah bakteriostatik, maka mencegah pertumbuhan dan bakteri itu melakukan pembelahan atau reproduksi. Kemudian bisa dilakukan secara fisika, ya, dengan cara mengeringkan kandang, biarkan terpapar panas matahari di dalam kandang, semua pintu ditutup, gitu ya. Kemudian kipas tidak dihidupkan, gitu ya. Adik-adik bisa bayangkan yang di CH. Sehingga kondisi di dalam kandang itu panas. Itu dengan metode fisika. Kemudian secara kimia dilakukan dengan pemberian desinfektan. Kemudian dikeringkan. Kemudian nah ya, dengan metode kimiawi ini artinya menghancurkan semua bentuk vegetatif, ya, bakteri, jamur, virus. Kecuali dalam bentuk spora, ini agak sulit. Tidak banyak desinfektan yang bisa menghancurkan bakteri, jamur, virus dalam bentuk spora. Kemudian proses inaktivasi meliputi perusakan dari protein struktural, ini membran sel, membran inti, ya. Merusak enzim juga dari protein, ya, bahan dasarnya. Kemudian protein transporter, ya, protein pembawa yang sifatnya membawa zat-zat yang dibutuhkan oleh organela sel lainnya. Nah, ini dihentikan, dirusak, diinaktivasi. Kemudian merusak membran lemak, membran lipid, ya, lipid bilayer, ya, membran sel itu, dinding sel itu terdiri dari lipid bilayer. Kemudian merusak DNA, RNA, messenger RNA, transfer RNA, sehingga kalau DNA dan RNA dirusak, maka tidak ada informasi genetik yang dibutuhkan oleh messenger RNA sebagai pengkode untuk menyuruh ribosom menghasilkan sintesis protein. Nah, maka kalau satu desinfektan sampai memiliki efek merusak materi inti DNA dan RNA, maka itulah yang paling bagus, sehingga efeknya adalah sebagai bakterisidal, ya, membunuh bakteri, virus, jamur, gitu ya, karena kerusakan di dalam materi intinya. Kemudian apalagi nih? Efektivitas desinfektan itu ditentukan oleh apa? Ya, tadi sudah kita bahas, ya. Berdasarkan mikroorganismenya, kalau mampu menghasilkan spora, maka dia akan lebih tahan terhadap desinfektan, ya. Keadaan fisiologisnya dalam fase apa? Fase eksponensial, sedang tumbuh-tumbuhnya, sedang mudah membelahnya, atau pada fase kematian. Kemudian membentuk spora atau tidak. Sudah terbentuk biofilm. Biofilm itu jaringan perlindungan yang dibentuk oleh bakteri, koloni bakteri untuk mencegah dirinya lebih tahan terhadap pengaruh desinfektan. Jadi dia ngebuat lapisan tebal pada koloni bakteri sehingga lebih tahan terhadap desinfektan. Nah, ini struktur sel mikroorganisme, ya. Kemarin kita sudah belajar tentang ini. Kalau virus itu dia memiliki spike atau tonjolan yang digunakan untuk menempel pada host phase, pada sel host phase-nya. Kemudian dia memiliki RNA yang tersebar bebas di dalam sitoplasmanya, dan juga dia memiliki membran. Kemudian bakteri, ya, bakteri memiliki inti sel, inti sel, organela sel, gitu ya.
Kemudian ini juga ada yang juga membentuk kapsul ya. Jadi kalau bakteri Bacillus anthracis itu sampai membentuk spora. Jadi dia sudah memiliki membran plasma, membran luar ya. Jadi membran ini saja ada 3 ya. Ditambah kapsul, ditambah spora. Jadi lapisan pelindungnya lebih tebal untuk melindungi desinfektan itu merusak membran sel sampai merusak membran intinya. Nah, ini yang sifatnya bakterisidal dan bakteriostatik. Adik-adik bisa lihat yang warna biru muda artinya sifatnya bakterisidal, obat-obatan antibiotik ya yang sifatnya bakterisidal. Kalau yang warnanya hijau ini bakteriostatik. Nah, bakterisidal itu yang mana? Yang dia merusak dinding sel seperti penisilin, vancomycin, polymyxin, itu dia merusak dinding sel. Kemudian girase inhibitor nitronidazole. Jadi ini girase itu enzim girase, enzim DNA girase itu yang berfungsi mempertahankan kalau adik-adik belajar di biologi ternak, sudah belajar di replikasi DNA, ada enzim DNA girase itu mempertahankan bentuk DNA itu tetap saat terjadi replikasi. Ya. Dia ada sehingga DNA itu tidak supercoil itu tidak kusut lah intinya gitu saat pita ganda induk itu dipecah. Ya. Yang memecah itu enzim helikase yang mempertahankan bentuk di luar ya. Jadi yang pita ganda yang belum dipisah oleh enzim helikase itu dipertahankan oleh DNA girase. Nah, pada nitronidazole ini dia menghambat kerja enzim DNA girase pada saat replikasi. Sehingga yang seharusnya pita ganda induk dari DNA bakteri ini bisa dipertahankan stabilisasinya karena kerja DNA girase dihambat, maka proses replikasi DNA-nya terhambat juga ya. Proses replikasi DNA-nya tidak berlangsung karena kerja enzim girasenya tidak berfungsi, dihambat oleh nitronidazole. Ini yang efeknya dia sampai ke materi genetik nitronidazole. Rifampin ini menghalangi proses transkripsi messenger RNA. Messenger RNA ini membawa informasi genetik untuk proses sintesis protein. Nah, pada rifampin itu mencegah terjadinya proses transkripsi messenger RNA. Kemudian aminoglikosida itu menghalangi messenger RNA yang sudah dibentuk untuk melakukan sintesis protein. Sintesis protein itu di ribosom. Maka kerja aminoglikosida itu dia menghalangi proses sintesis protein yang dilakukan oleh ribosom. Maka kalau satu bakteri proteinnya tidak dapat disintesis, kemudian yang juga berawal dari tidak dapat berlangsungnya proses transkripsi messenger RNA sehingga protein juga tidak dapat dibentuk, atau langsung ke DNA-nya di proses pembelahan DNA ini tidak bisa, replikasi DNA ini tidak bisa berlangsung, maka lama-kelamaan bakteri ini akan mati. Ya. Jadi dia sifatnya membunuh bakteri dengan merusak materi intinya. Kemudian ada yang sifatnya bakteriostatik, hanya menghentikan pertumbuhan bakteri, menghentikan reproduksi bakteri. Nah, contohnya sebagian besar bakteriostatik itu menghentikan pertumbuhan bakterinya karena protein tidak
karena bakteri tidak bisa mensintesis protein untuk kebutuhan kehidupan selnya. Contohnya tetrasiklin, chloramphenicol, erythromycin, clindamycin. Dia mencegah proses translasi protein itu terjadi. Kemudian sulfonamid, trimethoprim ini menghalangi sintesis tetrahidrofolat. Ya. Tetrahidrofolat ini dibutuhkan pada proses replikasi DNA. Oke, itu adik-adik dari gambar sini, adik-adik bisa tahu bagaimana kerja bakterisidal dan bakteriostatik. Ini pada proses translasi protein di dalam ribosom. Nah, pada proses transkripsi messenger RNA dari DNA itu diambil satu pitanya sebagai template untuk menjadi messenger RNA. Adenin itu menjadi urasil kalau pada RNA ya. RNA ini dihasilkan di inti sel, keluar dari inti sel, masuk ke dalam sitoplasma, mencari ribosom. Dia akan masuk ke dalam ribosom untuk mengkode asam amino yang akan diambil. Asam amino itu ada di bebas di dalam sitoplasma. Yang ngambil siapa? Yang ngambil tRNA, transfer RNA. Ya. Dia akan merangkai satu persatu, mulai dari AUG. AUG itu start codon atau methionine. Dimulai dari sini berlangsung terus-menerus sampai polipeptida. Protein itu polipeptida ya, rangkaian peptida, rangkaian asam amino, dirangkai terus-menerus. Kemudian sudah terangkai, dia masuk ke tRNA selanjutnya dan terus sampai ke stop codon. Stop codon itu ada UUA gitu ya, kalau salah tirosin sama apa gitu ya, stop codonnya ada 3. Berhenti, maka berhenti pula rangkaian asam amino. Nah, itulah menjadi satu protein. Nah, di mana saja fungsi obatnya ini ya. Nah, streptomycin ini changes shape of dia mengganti bentuk ya, bentuk ini, sehingga menyebabkan kode messenger RNA ini tidak dapat dibaca dengan benar oleh si ribosom. Ya, harusnya lurus, dibengkokin, sehingga kodon, ini kodonnya 1, 2, 3, ini tidak bisa berikatan dengan antikodonnya tRNA, sehingga tRNA-nya tidak bisa nempel. Ya, asam amino yang sudah dibawa itu tidak bisa disatukan dengan asam amino selanjutnya. Ya, dia mencegah di sini ya, streptomycin. Kemudian tetrasiklin interfere with attachment of tRNA to messenger RNA ribosome complex. Jadi dia menghalangi menghalangi tRNA ini untuk menempel dengan messenger RNA, menghalangi antikodon di tRNA untuk berpasangan dengan kodonnya messenger RNA, ya. Ini tetrasiklin. Erythromycin fungsinya bind to TS portion, prevent translocation movement of ribosome along messenger RNA. Jadi dia mengikat bagian ini, mencegah perpindahan, translokasi, pergerakan, perpindahan dari ribosom di sepanjang messenger RNA. Jadi dia mencegah, dia mengikat bagian ini sehingga ribosom tidak lagi bisa bergeser membaca kode informasi genetik yang dibawa oleh messenger RNA. Nah, ini erythromycin. Ya. Kemudian chloramphenicol mengikat dan menghambat pembentukan ikatan peptidanya. Jadi dari asam amino sebelumnya tidak bisa berikatan dengan asam amino selanjutnya, karena kerja ini dihambat oleh adanya chloramphenicol. Streptomycin kerjanya di sini, bentuknya jadi nggak benar sehingga nggak bisa dibaca kodon dan antikodonnya tidak bisa berpasangan. Tetrasiklin itu menghalangi
ya, kodon dan antikodon dari tRNA, kodon di messenger RNA untuk berpasangan sehingga tidak bisa berproses. Eritromisin menghalangi ribosom untuk pindah bergeser ke kodon yang lain. Chloramphenicol itu menghalangi ikatan peptida antar peptidanya sehingga tidak bisa terangkai gitu. Kemudian yang lain ya, mode of antimicrobial action. Jadi yang dijelaskan di 2 slide sebelumnya itu sama saja ya. Hanya saja ini bedanya apa? Beda preparatnya ya. Quinolone, rifampin. Ya. Jadi kalau dari yang paling luar, polymyxin B ini menyebabkan kerusakan pada membran sel. Kemudian sulfanilamid dan trimethoprim ini sebentar, saya yang dari membran dulu ya. Penisilin, cephalosporin, bacitracin, vancomycin, umum nih, bakteri umum nih penicillin itu merusak sintesis dinding sel, menghambat sintesis dari dinding sel, sehingga dinding sel ini tidak dapat disintesis, bolong dia, rusak. Kemudian chloramphenicol, eritromisin, tadi eritromisin ya, eritromisin bekerja pada ribosom, menghambat ribosom untuk pindah pindah sepanjang messenger RNA ya. Nah, chloramphenicol kalau kita lihat eritromisin, nah ini ya fungsinya dia menghambat pada proses sintesis protein atau translasi protein. Ya, menghambatnya bagaimana? Ya ini ya tadi ribosom itu tidak bisa bergerak di sepanjang messenger RNA. Ya, dihalangi pergerakannya, perpindahannya. Kemudian sulfanilamid, trimethoprim ya, menghambat sintesis metabolit esensial ya, enzimatik. Untuk apa proses enzimatik, aktivitas enzim, sintesis metabolit esensial ini dihambat. Jadi zat-zat yang dibutuhkan, enzim-enzim yang dibutuhkan oleh kerja sel, kerja DNA, kerja organela sel itu dihambat oleh keberadaan sulfanilamid dan trimethoprim. Kemudian quinolone dan rifampin ini menghambat asam nukleat bereplikasi, menghambat DNA untuk melakukan replikasi dan melakukan transkripsi. Jadi itu yang dapat saya berikan untuk hari ini. Terima kasih, saya cukupkan kuliah hari ini dan saya ucapkan terima kasih atas kalian mengikuti kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.